Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini insyaallah kita akan memulai suatu kajian atas kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, yang berjudul At-Tuhaf bil Ma'thuri Anis Salaf. Yang arti dari kitab ini adalah At-Tuhaf, jama' dari kata tuhfah yang artinya adalah peninggalan yang berharga. Maka At-Tuhaf adalah peninggalan-peninggalan yang berharga bil ma'thuri, dengan apa yang diriwayatkan anis salafi, dari kaum salaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan taufiknya untuk kita dalam mengkaji kitab yang sangat bermanfaat ini. Baiklah, untuk mengetahui isi dari kitab yang akan kita kaji ini, kita akan baca muqaddimahnya. Penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu bimahamidihi allati huwa laha ahlun. Segala puji bagi Allah, aku memuji kepadanya, maha suci dia, dengan pujian-pujian untuknya yang dia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pujian-pujian itu ahlun, berhak atau layak. Wa sallallahu wa sallama ala khatami rusuli wa anbiyaih. Dan semoga salawat serta salam Allah limpahkan kepada penutup para rasulnya dan para nabinya, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabat beliau, ajma'in, seluruhnya. Amma ba'du, adapun setelah itu, yaitu setelah hamdalah dan salawat, fa inna kalamas salafis salihi azimul barakah. Sesungguhnya perkataan-perkataan kaum salafus salih, generasi terdahulu umat ini yang saleh, azimul barakah, itu amat sangat besar keberkahannya. Yahumu ala taharatil qulubi wa zakatin nufusi wa salahil a'mali wa tashihil imani. Perkataan salafus salih itu berkisar tentang kebersihan hati, kesucian jiwa, kesolehan amal, dan berkisar tentang memperbaiki keimanan. Wadzalika li'umqi ulumihim wa qillati takallufihim wa kamali basairihim wa jamili nushihim. Dan hal itu, keadaan dari perkataan salafus saleh yang seperti itu, dikarenakan kedalaman ilmu-ilmu mereka, wa qillati takallufihim, dan sedikitnya sikap takalluf mereka, yaitu hal memaksakan diri, memberat-berat diri. Mereka tidak seperti itu, sehingga apa yang lahir dari perkataan mereka, sikap mereka,
tindakan-tindakan atau perbuatan mereka itu semuanya bersifat apa adanya, natural. Wa kamali basairihim, dan hal itu juga dikarenakan sempurnanya pandangan-pandangan mereka. Wa jamili nushihim, dan indahnya nasihat-nasihat mereka atau ketulusan-ketulusan mereka di dalam menyampaikan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan tersebut. Wa fi hadzal majmu'i, dan dalam kumpulan dari tulisan ini, tatwafun ma jumlatin minal atharil marwiyati anhum, kita akan berkeliling bersama dengan sejumlah dari athar-athar, yaitu perkataan-perkataan al-marwiyati, yang diriwayatkan anhum dari mereka, muttabi'an kulla atharin bita'liqin mukhtasarin, diikuti setiap athar tersebut dengan komentar yang ringkas dari penulis, yaitu Syekh Abdul Razak. Linaqtabisa minha hadiyan qasidan wa maslakan rasyidan wa ilman musaddadan wa wa'dhan mu'athiran wa nushan balighan, agar kita bisa mengambil darinya petunjuk yang lurus, jalan yang terbimbing, wa ilman musaddadan, dan ilmu yang benar, wa wa'dhan mu'athiran, dan pelajaran atau nasihat yang menyentuh, wa nushan balighan, dan nasihat yang sangat berharga. Wa man wuffiqa lisuluki nahjihim kana 'alal jaddah, dan siapa saja yang diberikan taufik untuk menempuh manhaj mereka, maka ia berada di atas jalan yang semestinya. Wa man kana 'ala atharihim, dan siapa saja yang berada di atas ajaran-ajaran yang mereka tinggalkan, bahwa 'ala tariq, maka ia berada di atas jalan yang benar. Razaqanallahu husnal i'tisa'i bihim wa suluki manhajihim wa luzumi gharzihim innahu sami'un mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk dapat menteladani mereka dengan sebaik-baiknya, menempuh manhaj mereka dengan sebaik-baiknya, menetapi apa yang menjadi sandaran mereka dengan sebaik-baiknya. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar dan Maha menjawab setiap doa atau permintaan. Baiklah saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada athar yang pertama yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini. Athar yang pertama berjudul Wasiyatun Jami'atun, wasiat yang menyeluruh. Penulis mengatakan, kataba rajulun ila ibni Umar radhiyallahu anhuma. Pernah seorang laki-laki menulis sepucuk surat kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Aniktub ilayya bil ilmi kullihi. Laki-laki itu menulis di dalam suratnya, tuliskanlah untukku tentang ilmu seluruhnya. Fakataba ilaihi, maka Ibnu Umar pun menulis sebagai balasan surat tersebut kepadanya, innal ilma kathirun. Sesungguhnya ilmu itu sangat banyak. Sesungguhnya ilmu itu sangat banyak. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nasi khamisal batni min amwalihim kafal lisani an a'radihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Akan tapi, kata
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau mampu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kelak pada hari kiamat, khafifadh dhahri, dalam keadaan ringan punggung dari darah-darah manusia, khamisal batni min amwalihim, kosong perut dari harta-harta mereka, kafal lisani an a'radihim, menahan lisan dari kehormatan-kehormatan mereka, laziman li amri jama'atihim, melazimi kepada urusan jamaah mereka, faf'al, maka lakukanlah. Kemudian athar ini dikomentari oleh Syekh dengan perkataannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau bertakbir sebagai ekspresi dari ketakjuban terhadap apa yang ditulis oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Beliau mengatakan kalimatun yasiratun illa annaha hawat jima'a huquqil ibad. Kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang pendek. Akan tapi kalimat-kalimat tersebut mengandung kepada inti dari hak para hamba. Wa ma aktsara tafriṭa fiha, dan betapa banyak sikap mengabaikan terhadapnya. La siyama indama tasharrabatil fitanu a'adhanallah, terlebih lagi ketika fitnah-fitnah sudah merajalela. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan apa yang ditulis oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, athar dari beliau ini, nyatalah bahwasannya ia adalah wasiat yang sangat menyeluruh, secara khusus berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hak orang lain. Yang ini menjadi perkara yang sangat penting sekali untuk nasib kita nanti di akhirat. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, akan tapi jika kamu mampu berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, dalam keadaan pertama ringan punggung kita dari darah-darah manusia. Artinya bahwasanya kita tidak pernah melakukan perbuatan membunuh, menumpahkan darah manusia di dunia ini. Karena jika itu kita lakukan, maka kelak perbuatan tersebut akan menjadi beban yang sangat berat di hari kiamat, ketika kita berjumpa dengan Allah, dihadapkan kepadanya, berdiri kita di hadapannya, dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan darah adalah urusan yang sangat berat. Kemudian yang kedua adalah khamisal batni min amwalihim. Kosong perut kita dari harta-harta mereka. Artinya jangan sampai kita sampai ke akhirat berjumpa dengan Allah, dihisab kita oleh Allah dalam keadaan perut kita penuh dengan harta-harta manusia yang kita ambil tanpa hak, yang kita rampas, yang kita dapatkan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, dengan perbuatan-perbuatan yang zalim, merugikan mereka. Kemudian yang ketiga, kafal lisani an a'radihim. Itu hendaklah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lisan kita terjaga dari kehormatan-kehormatan manusia. Lisan kita tidak pernah mengucapkan kata-kata yang merugikan orang lain, menzolimi orang lain, merendahkan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mencela, menghina, menggunjing, menfitnah, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah kita berusaha untuk selalu menetapi urusan jamaah kaum muslimin,
yaitu kita menjadi bagian dari kaum muslimin. Kita tidak berpisah dari mereka. Kita mengikuti ulama kaum muslimin, kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Dengan cara itulah, maka dengan izin Allah, kita akan selamat di akhirat. Ibnu Umar mengatakan, jika kamu mampu melakukan hal-hal disebutkan ini, faf'al, maka kerjakanlah. Karena ini menjadi salah satu sebab keselamatan kita di akhirat nanti. Baiklah, pada video kali ini itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.